kembali dengan saya Asep Suendar dari PPKH Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan pertemuan ini, kita akan membahas modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mendukung pemanfaatan jamban sehat. Saya pada kesempatan ini akan membawakan langkah 2 tentang ciri-ciri jamban sehat. Untuk selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan membahas ciri-ciri dari jamban sehat. Nah, kira-kira menurut Ibu, ini jamban ini sehat atau enggak? Itu mah malu atau Pak, jamban buang air di situ mah kelihatan orang. Berarti kesimpulannya jamban ini tidak sehat. Iya. Kalau menurut Bapak gimana? Menurut saya pribadi itu tidak sehat, Pak. Oh, tidak sehat ya. Nah, kemudian juga saya akan menunjukkan jamban yang satunya lagi. Kira-kira menurut Ibu jamban ini seperti apa, Bu? Bagus Pak itu mah. Bagus. Sehat enggak kira-kira, Bu? Sehat atau Pak, ada isunya apa? Tertutup. Tertutup ya. Terus juga ada Bersih, klosetnya bersih gitu ya, tempatnya. bersih tempatnya. Kalau menurut Bapak gimana kira-kira? Sehat, Pak. Sehat ya? Sehat juga. Ya. Nah, sekarang kita coba identifikasi atau kita jelaskan ciri-ciri daripada jamban yang sehat ya. Yang pertama, jamban yang sehat itu antara septic tank atau pembuangan, enggak. Tempat pembuangan tinja dengan sumur itu jaraknya harus 10 meter minimal, 10 sampai 15 meter. Kemudian yang kedua, kotoran tinja kalau di sini ini kan menyebar di air ya. Kalau menyebar di air maka otomatis akan banyak menimbulkan penyakit, bisa disentri dan yang lainnya kan gitu. Bisa menimbulkan bau kan gitu. Kalau di sini kotoran tinja ini masuk ke dalam saluran pembuangan tinja sehingga aman, tidak tidak disentuh oleh serangga maupun oleh tikus. Kalau di sini kan masuk ke airnya kalau misalkan dipakai untuk cuci tangan, untuk cuci pakaian, maka kotoran tadi bisa jadi membawa penyakit, bisa menular kepada kita. Dan yang ketiga, lantai jamban sehat itu harus kedap air. Lantainya kan harus miring ya ke arah pembuangan. Nah, ini udah bagus ya, miring ke arah pembuangan, kedap air. Kalau di sini kan langsung ke air gitu ya, langsung ke air. Helikopter Nah, ini ya yang tidak sehat ya, dan ini yang sehat. Nah, kemudian juga ini salurannya kan landai menuju ke saluran pembuangan. Untuk ciri yang keempat, jamban sehat itu dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung, gitu, serta penerangan yang cukup. Nah, di sini kan ini ada dindingnya, ada atap pelindungnya, ada penerangannya kan gitu. Di sini kan terbuka. Dindingnya tidak ada, terbuka ya. Atapnya juga tidak ada, langit langsung gitu ya. Segar, Pak. Nah, itu ya. Nah, ini menunjukkan tidak sehat kan tadi ya. Nah, ini sehat ya, sehat. Terus tersedia ventilasi udara. Di sini ini ventilasinya cukup ya. Meskipun kecil tapi bagus kan gitu ya. Kemudian tersedia air bersih. Tersedia air bersih. Air bersih tadi ya diambilnya dari jarak minimal 10 meter ya. Dari lubang pembuangan tinja kan gitu. Kalian bersihkan lantai jamban secara teratur minimal seminggu sekali kan. Nah, kemudian selain yang tadi harus dipastikan juga saluran pembuangan air tinjanya juga itu harus lancar, tidak mampet. Nah, sekarang saya tadi udah membagikan tabel ya, tabel untuk meriksa jamban kita, Nah, kira-kira jamban yang ada di rumah ibu-ibu atau bapak-bapak itu memenuhi 8 kriteria yang tadi. Kalau misalkan memenuhi, nanti silakan dicontreng ya.
ya dan tidak. Misalkan jarak 10 meter dari sumur air, kalau misalkan jaraknya ada 10 meter, contreng ya. Nah, kalau misalkan jaraknya cuma 2 meter ya di sini tidak gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Coba nanti diisi oleh bapak-bapak sama ibu-ibu semua gitu. Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah diisi? Sudah. Sudah. Nah, sekarang apa namanya? Bapak-bapak, ibu-ibu untuk salah satu membacakan Saya Pak. dari apa namanya? Jambannya seperti gimana? Gimana, Pak? 1. Jarak 10 sampai 15 meter dari sumur atau Ya. sumber air. Ya. Oh iya, bagus. Yang Ya. kelima gitu Pak. Ya. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Ya Pak. Ya, bagus. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembangunan. Ya Pembuangan, Pak. Pembuangan ya. Ya. Dinding dan atap pelindung. Ya. Oke ya. Ya. Atas di suhunan ya nama Pak. Oh iya, Ya. alhamdulillah. Penerangan yang cukup. Ya Pak. Ya. Ventilasi udara. Ya. Sabun, air dan alat bersih ada Pak. Oh ada. Oh iya, Ada. tadi saya lupa ya, sabun nggak kelewat ya. Iya. Sabun itu wajib ada, karena kalau mencuci tidak pakai sabun sama saja apa namanya kita masih membawa penyakit gitu. Tapi kalau misalkan pakai sabun, penyakit yang ada di tangan, karena 80% penyebaran penyakit itu dari lewat tangan ya. Gitu. Ya. Kalau pakai sabun itu penyakit itu mati gitu ya. Itu seperti itu. Dilanjut Pak. Lantai dan jamban dibersihkan. Osok Pak, gimana kumurang tali? Ya, bagus. Ya, terima Sama kasih. semua Berarti apa namanya? Rata-rata di sini sudah memiliki jamban ya, memiliki jamban. Nah, ibu-ibu sekarang kita mencoba untuk melihat ya jamban terdekat yang ada di kita. Nah, kita lihat apakah jamban tersebut sudah memiliki kriteria jamban ini sehat atau tidak. Nah, sekarang mari kita bersama saya kita lihat jamban yang ada di rumah ini gitu ya. Apakah ini memiliki kriteria sehat atau tidak menurut bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti kita diskusikan kembali ya. Yuk, mari kita lihat jambannya. Yuk. Nah, ini Bu jambannya Bu. Jambannya yang kita lihat sekarang. Kira-kira menurut Ibu jamban ini memiliki kriteria sehat atau tidak? Pertama, sumurnya Bu. Ini kira-kira berapa meter dari apa namanya saluran pembuangannya? Sumurnya mau tahu berapa meter ini tuh ya Pak? Ini di sumurnya di sana Bu. Kira-kira 2 meter nih. Oh, atau nggak sehat? Nggak sehat ya. Kemudian ini kotorannya nggak terlihat ya, nggak bisa dijamah oleh tikus maupun serangga ya. Iya. Itu memiliki kriteria. Lantainya kedap air ya. Iya. Lantainya kedap air. Nah, kira-kira dinding sama ventilasinya gimana Bu menurut Ibu? Ventilasi mah cukup Pak, Cukup, cuman ya. dindingnya aja kotor sama Kotor, lantainya ya. kotor. Penerangan gimana Bu? Penerangannya? Penerangan mah cukup lah. Cukup ya. Kalau ini apakah suka dibersihkan kira-kira kalau misalnya seperti ini Bu? Jarang berarti Jarang. bersihkan Nah, yang berat. lainnya. Berarti ini harus sering dibersihkan. Bersihkan, iya. Sabun kira-kira ada Oh, nggak Bu? sabunnya nggak ada apa? Alat pembersih? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini apa namanya? Dari sabun, alat pembersih belum ada ya. Iya. Nah, ya bapak-bapak, ibu-ibu, dari hasil kunjungan kita ke apa namanya jamban kita tadi, kira-kira kesimpulannya seperti apa menurut bapak dan ibu-ibu? Sehatnya kirang bersih penginten. Fasilitas mah ada, Lengkap, tempat ya. klosetnya ada, airnya ada, tapi jamban yang nggak pernah dibersihkan, tidak ada alat pembersihnya, gitu Oh aja. gitu ya. Berarti dari sisi kelayakan layak cuma tidak Tidak sehat sehat. mungkin ya. Layak tidak sehat gitu. Kalau menurut bapak gimana? Sama. Oh sama ya.
Bapak juga sama ya? Sama ya tadi. Sama. Nah, berarti kan jamban yang sehat itu harus memiliki 8 kriteria yang tadi ya. Iya. Yang pertama, sumur jarak dari septic tank itu harus minimal 10 Sampai meter. 15. Minimal 10 sampai 15 meter. Kemudian yang kedua, kotoran tinja tidak sampai dijamah oleh serangga dan tikus, gitu ya. Kemudian yang ketiga, lantai harus kedap air. Kemudian dinding, ada atap, ada ventilasi, ada penerangan, ada sabun, ada air, ada alat pembersih. Kemudian jamban harus secara rutin dibersihkan, gitu ya. Itu kriteria jamban yang sehat. Adapun tempat misalkan jamban itu sudah ada tapi jarang dibersihkan, maka juga tetap kriteria menjadi jamban yang tidak sehat. Demikian sesi pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.